Oke, jadi kalau di apa namanya dari video yang pertama itu kan terlihat ketika Mbak Iki mendengarkan apa, putusan atau mendengarkan penyampaian dari hakimnya ya. Di awal, jadi saya bagi di tiga segmen ya. Pertama di awal ketika Mbak Niki mulai diucapkan itu, yang terjadi adalah eh, Mbak Niki tangannya silang yang pertama. Itu dari posisi defense ya. Posisi defense itu seperti apa, saya masih belum bisa terima di posisi itu dan terlihatan juga mukanya cukup tegang di situ ya. Nah, itu dan menunduk, banyak tarik nafas, eh, dan ketika mendengarkan bahwa di bagian itu untuk yang eh, ada tuntutan atau dakwaannya itu yang kemudian dianggap terbukti bersalah, nah itu yang dia kemudian lebih agak drop di situ secara emosional. Kelihatan apa dari respon wajahnya, terus kemudian gak banyak menunduk gitu ya. Nah itu yang terjadi di event yang pertama dan kemudian dia berusaha mendapatkan dukungan dari pengacaranya ketika dia ngelihat ke sisi samping gitu ya. Nah, itu yang terjadi dan seperti apa? Berusaha kayaknya mestinya bukan ini. Tapi kemudian posisinya berubah ya. Di event yang kedua, posisinya berubah ketika sudah mulai dibacakan tuntutan yang terkait dengan misalnya TPPU-nya yang kemudian tidak terbukti atau kemudian itu dianggap dibatalkan. Nah, itu terlihat Mbak Niki terlihat sudah jauh lebih tegak, posisi kakinya juga tangannya lebih terbuka, walaupun tetap circling gitu ya, tetap circling, tetap di close pose gitu ya. Hanya kemudian dia terlihat jauh lebih tenang dan berani udah lebih relax gitu ya. Itu lebih relax dibandingkan di posisi yang pertama. Nah, ketika di posisi yang ketiga, ketika dia kemudian dapetin situasi atau disampaikan bahwa dia kemudian dituntut ah, ini 4 tahun itu mulai dibacakan itu karena alasannya kenapa. Nah, di titik itu dia mulutnya agak besoknya sad, cenderung kemudian mukanya juga apa kalau siapapun di posisi Mbak Niki pasti juga posisinya tidak cukup nyaman, tidak cukup happy dengan situasi itu. Hanya kemudian dia berusaha untuk menerima kondisi itu. Nah, ini yang jadi dan mulai mencoba untuk lebih banyak tersenyum, nengok-nengok ke kiri dan kanan, bahkan nengok ke belakang, gitu ya. Jadi dan kasih jempol ke belakang. Itu yang terjadi dengan Mbak Niki ketika diputuskan di segmen yang ketiga. Itu kira-kira Mas atau Mbak. Oh, sorry Mbak Gita, suaranya nggak kedengaran. Gimana? Oke, kalau ditanya apakah ada kekecewaan, em, di satu sisi biar siapapun sebenarnya nggak hanya Mbak Niki ya, eh, eh, itu pasti juga siapapun ada di posisi itu ekspektasinya apa, tapi tidak sesuai dan terjadi apa yang diharapkan, ya otomatis siapapun itu pasti akan muncul kekecewaan. Kenapa? Dari apa namanya? Dari dia punya ekspresi wajah, mulutnya agak cenderung turun-turun. Kalau orang happy, kan antara apa yang dia harapkan dengan realitanya pasti lebih bagus realita yang dia terima, gitu ya, dibandingkan dengan harapannya itu pasti orang happy. Tapi sebaliknya, ketika dia berharap ini bebas semua atau beres semua, tapi ternyata tidak seperti itu, eh, apapun ada yang dia ngerasa bahwa saya mendapatkan yang saya expect seperti tuntutan untuk kasus TPPU-nya dia dibebaskan. Nah itu dia cukup happy, dibilang happy nggak, tapi cukup puas lah ada di titik itu. Gambarannya seperti itu Mbak Gita. Ya, kalau ditanya apakah ada ketakutan, tapi saya menyebutkan sebagai sebuah kekhawatiran, gitu ya. Kekhawatiran di satu sisi, tapi di sisi lain
dia merasa bahwa dengan tuntutan yang ada ini atau dengan putusan yang ada ini, dia tetap bisa melihat setelah itu masih bisa namanya apa, naik banding. Ya. Bahkan dia sebutkan mention tidak hanya naik banding, bahkan sampai apa namanya peninjauan ulang perkara dan segala macam itu masih dimungkinkan. Em, jadi di SMA, di MA, kasasi dan nah di titik-titik itu kemudian Mbak Niki tahu persis tahu betul apa proses apa yang akan dia jalani. Nah, kalau itu memang harus dilakukan dia ngomongin gitu ya. Nah itu dia menunjukkan apa bravery, keberanian dan di sisi lain dia juga nunjukin tadi itu istilahnya apa ketidak happyan atau ketidaknyamanannya itu. But di sisi lain dia juga ada still showing some anger issue karena kenapa? Karena uh, dia merasa diperlakukan kembali lagi. This is very perceptive issue ketika dia bilang bahwa uh, saya berharap nanti bisa dapat hakim yang lebih adil gitu kan. Nah, itu this very perceptive bahwa dia merasa diperlakukan kurang setara di situ. Nah, itu yang disampaikan sama Mbak Niki bagiannya itu sehingga saya pikir saya bisa dapat yang apa worst case scenario bisa berapa 30 tahun itu dia mention itu. Ah, nah, itu yang dia saying that um, ada ketika ngomong ketawa tapi sambil penekanannya wajahnya agak tegang kencang. Kira-kira begitu Mbak Gita. Kalau ditanya senyumannya selama proses atau di dalam sidang itu awalnya ya she's not happy. Dia nggak terlalu happy dengan posisi itu ya. Ketika kemudian ada muncul bahwa untuk yang dakwaan yang perbuatan menyebarkan itu yang kemudian jadi concern utamanya. Nah, tapi ketika dia dengerin ya itu tadi fasenya ketika dia dengerin bahwa untuk yang TPPU-nya dia tidak dikenakan tambahan hukuman buat dia itu yang membuat dia agak sedikit lebih lega gitu. Jadi makanya dia sedikit bisa tersenyum, gerakan tubuhnya juga sedikit lebih rileks, lebih terbuka, tidak hanya dari senyumnya ya. Nah, yang di bagian yang terakhir, kemudian di sesi yang terakhir itu, kemudian bagaimana dia melihat, mengkonfirmasi, mencoba mendapatkan support dari orang-orang di sekitarnya dia, gitu ya, dan baru dia bisa lebih tersenyum karena dia masih ditemani, masih disupport sama orang-orang itu. Seperti itu, Mbak, untuk yang selama di sidang. Beda sama yang kedua ya, dengan di yang yang fase yang kedua ketika dia menyampaikan pernyataan persnya ketika dia sudah selesai. Nah, itu yang uh, perilaku di ruang sidang sama ketika yang di luar sidang. Itu agak sedikit berbeda. Artinya dia sudah sedikit lebih lepas dan kemudian ketika ditanya komentarnya, ya namanya proses, dia punya harapan-harapan, dia berharap ada sesuatu yang lebih baik ke depannya gitu ya. Dan kemudian juga bagaimana dia mengungkapkan ke istilahnya kekesalannya gitu ya, kekecewaannya dengan proses yang terjadi. Hanya dia juga mengungkapkan di sisi lain ada ya oke lah, puas lah untuk dalam konteks ketika dia tidak dikenakan terkait dengan TPPU. Itu yang em, bisa dimunculkan atau disampaikan sama Mbak Niki. Gitu ya. Dan ya, oke. Jadi Mbak Niki merasakan support itu kalau dilihat dari awal ya. Dari awal itu dia bisa merasakan bagaimana dia disupport gitu ya. Bagaimana dia merasakan ditemani. Bahkan justru kita dia komentar uh, sebelum dia keluar sidang kalau nggak salah ada videonya itu yang mungkin bahwa kenapa kamu yang nangis mestinya saya yang nangis ya gitu ya. Jadi uh, dia dan support moralnya dari jadi rekan-rekannya dia untuk ngadepin mental
responnya dia terlihat, kemudian dia lebih coba untuk banyak tersenyum, walaupun di sisi yang lain pasti ada rasa kecewa, ada rasa sedih, dan ada perasaan yang tidak cukup nyaman kalau siapapun yang ada di posisi Mbak Diki saat itu. Seperti itu, kira-kira Mbak. Mungkin dari keseluruhan kesimpulannya seperti apa Pak bagi signifikan ini selama menjalani rangkaian satu dan rangkaian hidup akhir tidak. Ya, em, kalau lihat sebagai bagian yang apa, konklusinya ya, pembelajaran apa yang kemudian kita bisa tarik dari proses ini, em, ada satu proses pembelajaran di sini bahwa em, ketika kita bersikap itu juga sangat mempengaruhi bagaimana orang lain akan ngerespon. Yang jadi gak jadi concernnya adalah salah satunya adalah sikap proses itu semua pasti berproses ya. Tidak hanya Mbak Niki tapi juga setiap dari kita itu bisa berproses untuk jadi lebih baik ya. Dan ini jadi pembelajaran yang cukup berharga juga buat siapapun yang mengikuti proses ini, bahwa kemudian em, sikap perilaku kita perlu kita olah lagi, perlu kita jaga lagi, terus kemudian juga bagaimana orang untuk bisa menghadapi proses yang tidak mudah ini, gitu ya. Itu tentunya perlu dukungan, perlu support, dan juga perlu pendampingan, gitu ya. Sehingga dia bisa melewati setiap proses ini dengan baik. Itu saja, Mbak, menurut saya yang bisa kita tarik dari proses ini.